Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Trias Ayu Laksanawati beserta tim penelitian saya, yaitu Bapak Muhammad Habib Kirzin dan Ibu Makfirotul Amaniyah. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pembuatan Biodegradable Packaging berbasis pati talas dan gelatin dari limbah tulang itik untuk meningkatkan masa simpan bakso sapi. Adapun latar belakang dari penelitian yang kami lakukan, semakin tahun kebutuhan plastik semakin meningkat karena manusia sangat membutuhkan bahan plastik sebagai kemasan. Namun, di zaman ini penggunaan plastik konvensional yang terbuat dari minyak bumi sudah mulai dikurangi. Hal tersebut dikarenakan memang plastik yang terbuat dari minyak bumi akan lebih sulit terurai di lingkungan, sehingga menyebabkan limbah serta pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif yang kami lakukan yaitu kami membuat kemasan yang bersifat ramah lingkungan. Salah satunya dengan menggunakan bahan dasar yaitu pati. Penggunaan pati talas sangat jarang dilakukan karena pati talas ini bersifat ramah lingkungan, murah, biodegradable, dan juga tidak berwarna atau transparan. Akan tetapi, untuk film yang dihasilkan bersifat kaku dan rapuh. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kami menambahkan tulang itik dikarenakan tulang itik yang kita ambil gelatinya dapat meningkatkan elastisitas serta biodegradabilitas dari film, kemudian dapat meningkatkan sifat mekanik dari film, dan juga gelatin tulang itik ini bersifat sebagai penghalang oksigen serta CO2 yang baik, sehingga nantinya akan dihasilkan suatu biodegradable film yang memiliki sifat mekanik, ketahanan air, dan juga dapat terdegradasi dengan mudah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan gelatin tulang itik terhadap sifat mekanik, fisis, dan juga barrier properties dari biodegradable film berbasis pati talas. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Kami menggunakan beberapa variasi dari konsentrasi gelatin tulang itik yang dicampurkan ke dalam pati talas. Berikut layout rancangan penelitian kami. Di tahun pertama ini, kami membuat biodegradable film dengan menggunakan metode solution casting. Pada tahap awal, kami membuat pati dari umbi talas dan juga membuat gelatin dari limbah tulang itik bagian paha. Di tahap awal, pati talas yang sudah di oven dan ditimbang sesuai dengan perlakuan dilarutkan dengan menggunakan aquades. Di sisi lain, gelatin limbah tulang itik juga dilarutkan dengan menggunakan aquades. Setelah itu dilakukan pencampuran antara keduanya dan dilakukan pemanasan di atas hot plate dengan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 375 rpm dan pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah 40 menit proses reaksi, kemudian didiamkan selama 3 menit, lalu dituang ke dalam cetakan dan dilakukan pengeringan di dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, sampel dikeluarkan dari oven dan didiamkan selama 2 hari, kemudian dilakukan pelepasan sampel dan dihasilkan biodegradable film. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah kami lakukan. Untuk pertama, parameter kuat tarik. Dari perlakuan P0 sampai dengan perlakuan P4 memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kuat tarik biodegradable film. Untuk P1 dihasilkan kuat tarik yang paling tinggi yaitu 11,33 megapascal. Sedangkan untuk parameter elongasi, dari perlakuan P0 sampai dengan P4 memberikan pengaruh yang berbeda nyata dan dihasilkan hasil elongasi tertinggi pada P1 yaitu pada penambahan 5% gelatin sebesar 17,1%. Sedangkan pada parameter ketebalan dari perlakuan P0 sampai dengan P4 tidak memberikan hasil yang berbeda nyata dikarenakan di sini volume larutan dan padatan yang kami gunakan yaitu sama serta ukuran cetakan juga sama. Untuk parameter kadar air dari perlakuan P0 sampai dengan P4 memberikan pengaruh yang berbeda dan pada nilai P4 memberikan nilai kadar air yang tertinggi sekitar 14,0
79%. Untuk parameter laju transmisi uap air dari perlakuan P0 sampai dengan P4 tidak memberikan hasil yang berbeda nyata, dan didapatkan laju transmisi uap air tertinggi pada perlakuan P4 yaitu penambahan 35% gelatin tulang itik sebesar 0,529 gram per meter persegi jam. Sedangkan nilai kelarutan air dalam satuan persentase dari perlakuan P0 sampai dengan P4 memberikan hasil yang berbeda nyata. Dan pada perlakuan P4 didapatkan kelarutan air tertinggi sekitar 64,60%. Dan yang terakhir, untuk parameter penyerapan air dari perlakuan P0 sampai dengan P4 memberikan hasil yang berbeda nyata. Untuk nilai penyerapan air tertinggi terletak pada P0 atau penambahan tanpa gelatin, yaitu 85,17%. Berikut merupakan hasil karakteristik gugus fungsi dari biodegradable film yang kami hasilkan. Untuk mengetahui gugus fungsi, kami menggunakan analisa Fourier transform infrared. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa gugus fungsi dari biodegradable film terdapat gugus fungsi dari komponen penyusunnya, yaitu patitalas, gelatin tulang itik, dan gliserol. Terdapat adanya gugus hidrofilik, yaitu gugus NH dan gugus OH. Hal tersebut berarti biodegradable film yang bersifat hidrofilik. Dengan sifatnya hidrofilik artinya biodegradable film lebih mudah terurai di lingkungan. Untuk struktur morfologi, kami menggunakan analisa dengan scanning elektron mikroskop, dan daerah yang kami uji yaitu daerah cross section dan juga daerah permukaan. Berikut bisa dilihat pada gambar, yaitu struktur morfologi hasil analisa SEM dari permukaan biodegradable film, patitalas, dan juga gelatin tulang itik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, pembuatan biodegradable film berbasis patitalas dengan penambahan gelatin tulang itik menunjukkan adanya gugus fungsi yang terdapat di dalam bahan penyusun dari biodegradable film. Penambahan gelatin tulang itik pada patitalas memberikan pengaruh terhadap kuat tarik, persen pemanjangan, kadar air, kelarutan, dan penyerapan air, namun tidak berpengaruh terhadap ketebalan dan laju transmisi uap air. Pada konsentrasi 5% gelatin tulang itik memberikan hasil terbaik pada uji kuat tarik dan elongasinya, namun pada penambahan 35% gelatin tulang itik memberikan nilai kadar air, laju transmisi uap air, serta nilai kelarutan yang semakin tinggi. Banyaknya film yang semakin terlarut dapat mempermudah proses degradasinya. Untuk struktur morfologi film yang dihasilkan terlihat kompak, padat, dan elastis dari hasil analisa scanning elektron mikroskop. Untuk saran dari penelitian selanjutnya, lebih baik menggunakan jenis cetakan yang lebih fleksibel, kemudian menggunakan interval dari konsentrasi gelatin yang semakin dekat, dan juga dilakukan pengaplikasian untuk kemasan primer terhadap produk yang memiliki beban yang ringan, seperti permen, bakso, dan lain-lain, serta dilakukan uji untuk biodegradabilitasnya. Untuk keluarannya, kami sudah submit di jurnal internasional yang terindeks Scopus atau DOAJ. Berikut beberapa luaran yang sudah kami capai. Kami sudah mensubmit di beberapa jurnal internasional.